Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kita berjumpa lagi dengan Bimbel Aritmatika. Pada pertemuan kali ini kita belajar tentang suku banyak atau polinomial. Kita bahas dulu tentang pengertiannya. Dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali konsep polinomial yang digunakan. Salah satunya sebagai berikut. Misalnya, Pak Ali akan membuat 2 buah kubus. Panjang sisi kubus kedua itu 2 cm lebih panjang daripada panjang sisi kubus yang pertama. Bagaimana volume gabungan dari kedua kubus tersebut? Cara menyelesaikan permasalahan ini, kita misalkan panjang sisi kubus yang pertama X cm, maka panjang sisi kubus yang kedua X ditambah 2 cm, karena 2 cm lebih panjang. Nah, dari masing-masing ukuran ini kita dapatkan volume kubus yang pertama sama dengan X pangkat 3 cm kubik. Volume kubus yang kedua sama dengan dalam kurung X ditambah 2 dipangkatkan 3 cm kubik. Volume gabungannya tinggal kita tambahkan V1 ditambah V2 sama dengan X pangkat 3 ditambah dalam kurung X ditambah 2 dipangkatkan 3. Ini kita jabarkan dulu. Sama dengan X pangkat 3 ditambah dalam kurung X pangkat 3 ditambah 6 kali X pangkat 2 ditambah 12X ditambah 8. Kita jumlahkan sama dengan 2 kali X pangkat 3 ditambah 6X pangkat 2 ditambah 12X ditambah 8. Nah, seperti inilah dinamakan bentuk suku banyak atau polinomial. Nah, maka dari itu kita dapatkan suku banyak atau polinomial dalam X berderajat N mempunyai bentuk umum AN kali X pangkat N ditambah AN-1 kali X pangkat N-1 ditambah AN-2 kali X pangkat N dikurangi 2 ditambah sampai ditambah A2 kali X pangkat 2 ditambah A1 kali X ditambah A0. Keterangannya AN, AN-1, AN-2, dan seterusnya sampai A2, A1, A0 ini konstanta real. AN itu koefisien dari X pangkat N, AN-1 koefisien dari X pangkat N-1, AN-2 koefisien dari X pangkat N-2, dan seterusnya. Kemudian A0 itu disebut suku tetap, X disebut peubah atau variabel, N adalah bilangan cacah yang menyatakan derajat suku banyak atau yang paling tinggi. Oke adik-adik, supaya lebih paham, kita ke contoh soal. Nomor 1, tentukan peubah, derajat, dan koefisien dari suku banyak dalam kurung X dikurangi 2 kali dalam kurung X dikurangi 3 dipangkatkan 2. Kita jawab, kita mulai dari sini, dalam kurung X dikurangi 2 kali dalam kurung X dikurangi 3 dipangkatkan 2. Karena ini belum seperti bentuk umum, kita jabarkan dulu, kita buat ke bentuk umum. Sama dengan dalam kurung X dikurangi 2 kali dalam kurung X pangkat 2 dikurangi 6X ditambah 9. Kemudian ini dikalikan distributif itu ya. Sama dengan, ini sudah saya urutkan, X pangkat 3 dikurangi 8 kali X pangkat 2 ditambah 21X dikurangi 18. Nah, ini sudah ke bentuk umum. Sekarang kita cari peubahnya yaitu X. Derajatnya 3, yaitu pangkat yang tertinggi. Kemudian koefisien X pangkat 3, kita lihat di sini, yaitu 1. Kemudian koefisien dari X pangkat 2, yang ini negatif 8.
koefisien dari X, yang ini kita lihat berarti 21. Sekarang suku tetapnya yaitu negatif 18. Nomor 2, tentukan peubah derajat dan koefisien dari X pangkat 2 untuk suku banyak X pangkat 4 kali Y pangkat 3 dikurangi 2 kali X pangkat 2 kali Y ditambah X dikurangi 2Y ditambah 6. Kita jawab. Kita tulis dulu ya. X pangkat 4 kali Y pangkat 3 dikurangi 2 kali X pangkat 2 kali Y ditambah X dikurangi 2Y ditambah 6. Kita lihat peubahnya di sini. Peubahnya yaitu ada 2, X dan Y. Kemudian derajatnya, cara menulis derajatnya karena ada 2 peubah, berderajat 4, polinomial ini dalam peubah X gitu ya. Kemudian kalau berderajat 3, peubah ini dalam peubah Y. Sekarang cara menulis koefisiennya, kita diminta mencari atau menentukan koefisien dari X pangkat 2. Apabila kita pandang dari peubah X, berarti huruf yang lainnya itu kita anggap sebagai koefisien. Di sini kita lihat yang X pangkat 2 yaitu yang ini ya. Jadi koefisiennya yaitu negatif 2 kali Y. Misalnya lagi diminta mencari koefisien dari Y misalnya. Kita lihat yang Y ini ada Y, di sini juga ada Y. Berarti ini jadi 1. Koefisiennya yaitu ada bilangan X-nya juga kita anggap koefisien. Jadi koefisien dari Y yaitu negatif 2 kali X pangkat 2 dikurangi 2. Nah sekarang suku tetap dalam peubah X. Karena kita pandang dalam peubah X, maka Y-nya atau yang tidak ada X-nya itu kita anggap suku tetap. Kita lihat di sini yang tidak ada X-nya yaitu ini ya. Nah, ini namanya suku tetap. Suku tetap dalam peubah X yaitu negatif 2 kali Y ditambah 6. Oke adik-adik, sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.